Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah bergabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4482 sampai bab 4484. Kenapa kau keluar? Meskipun Chen Ping tidak menoleh, dia tahu bahwa Ju Qingxiu sudah ada di belakangnya. Aku pamit padamu, aku akan pergi dan mencari pulau terpencil untuk bercocok tanam. Ju Qingxiu tampak sedikit gugup saat melihat Chen Ping telah melihatnya. Ini terlalu dekat dengan daratan, tidakkah kau ingin masuk lebih dalam ke laut mati? Chen Ping menoleh. Ju Qingxiu tidak berani menatap mata Chen Ping, tatapannya sedikit mengelak. Lagi pula, tadi malam dia sudah berinisiatif untuk menawarkan diri dan belum melakukan itu. Sebagai seorang wanita, itu memang sedikit memalukan. Tidak, tempat ini dekat dengan daratan. Aku masih bisa pulang untuk menemui ayahku lebih sering. Ju Qingxiu tersenyum tipis. Baiklah, aku menghargai pendapatmu. Jika kau butuh bantuan, kau selalu bisa menemukanku. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan slip giok transmisi suara yang besar dan memberikannya kepada Ju Qingxiu. Ju Qingxiu tidak menolak, dan setelah menerima slip giok transmisi suara itu, dia menatap Chen Ping, lalu melompat dan langsung melompat turun dari balon udara. Apakah kamu tidak akan berpamitan kepada kakakmu untuk mengucapkan selamat tinggal? Chen Ping agak bingung. Bagaimana mungkin Ju Qingxiu ini pergi begitu saja tanpa mengikuti Ju Qingwei untuk mengucapkan selamat tinggal? Tidak perlu, agar tidak saling berduka, Anda bisa mengucapkan selamat tinggal dariku kepada kakakku. Setelah Ju Qingxiu selesai berbicara, sosoknya juga benar-benar menghilang. Chen Ping menatap punggung Ju Qingxiu saat dia pergi, dan secara mengejutkan merasakan kesedihan. Sebenarnya, Ju Qingxiu, wanita ini juga memiliki beban yang tidak mudah. Seorang wanita, tetapi membawa misi sekte 10.000 pedang di pundaknya, dan juga dikejar oleh aliansi penyegel iblis dan Fan Xianbo itu benar-benar tidak mudah. Apakah dia akan bertindak terlalu jauh tadi malam? Ju Qingxiu, seorang wanita, pasti telah membuat tekad yang besar tadi malam. Dia seharusnya memberinya sedikit kenyamanan. Nak, apakah kamu menyesal? Pada saat ini, suara Raja Iblis Awan Merah terdengar. Menyesal apa ah? Chen Ping bertanya, pura-pura tidak tahu. Tentu saja, kamu menyesal tidak bermain dengan wanita itu. Jika kamu tidak memakan daging yang ada di sebelah mulutmu, apakah kamu masih seorang pria? Raja Iblis Awan Merah menggoda Chen Ping. Aku pria yang baik, dia adalah gadis yang bersih dan polos. Bagaimana mungkin aku hanya mengatakan bermain? Chen Ping berkata dengan tatapan yang baik. Bisakah kamu mati tanpa berpura-pura? Berapa banyak wanita yang telah kamu mainkan dan kamu masih memiliki wajah untuk mengatakan itu? Raja Iblis Awan Merah menoleh ke Chen Ping. Tuan Chen, di mana saudara perempuanku? Pada saat ini, Ju Qingwei juga datang ke atas balon udara. Dia tidak melihat Ju Qingxiu di dalam balon udara, jadi dia keluar untuk melihatnya. Adikmu pergi. Dia memintaku untuk memberitahumu, kata Chen Ping. Pergi. Ju Qingwei membeku, lalu menatap laut mati yang luas. Air matanya mengalir. Kakak, Chen Ping tidak dapat melihat kesedihan perpisahan ini dan kembali ke balon udara.
Setelah balon udara mencapai wilayah laut, Chen Ping kemudian meminta Jiyun untuk mengangkat balon udara itu dan terjun langsung ke laut mati. Dia ingin menyelamatkan Zi'er, salah satu dari 7 dewa, dari laut mati, dan kemudian membawanya ke sekte jiwa iblis, sehingga Patriark Jiang dapat membantu membentuk kembali tubuh fisiknya. Zi'er, yang telah terikat pada pohon, tampak sangat senang melihat bahwa Chen Ping benar-benar telah kembali. Bagaimanapun, setelah sekian hari berlalu, dia tidak tahu bagaimana keadaan Chen Ping dan mengira bahwa Chen Ping telah melupakannya. Chen Ping membawa Zi'er dan langsung menuju ke sekte jiwa iblis di Gunung Iblis Surgawi. Namun, sebelum tiba di sekte jiwa iblis, Chen Ping melakukan perjalanan ke Istana Guanghan untuk menemui kepala Istana Guanghan dan para gadis. Ngomong-ngomong, dia bertanya tentang keluarga Mu. Dia telah membunuh 2 putra keluarga Mu. Jadi kepala keluarga Mu pasti tidak akan melepaskannya. Untungnya, kepala keluarga Mu belum keluar dari pengasingan. Pertarungan bersenjata skala besar terakhir telah menarik perhatian kepala wilayah selatan, menyebabkan kepala keluarga Mu terluka, jadi waktu pengasingan telah diperpanjang. Setelah meninggalkan Istana Guanghan, Chen Ping tiba di sekte jiwa iblis, lalu Chen Ping menyerahkan Zi'er kepada Patriark Jiang dan juga meninggalkan 2 batu iblis surgawi yang digunakan untuk merombak tubuh fisik Zi'er. Setelah meninggalkan sekte jiwa iblis, Chen Ping dan yang lainnya langsung menuju ke wilayah barat. Meskipun balon udara itu cepat, perjalanannya terlalu jauh, jadi Chen Ping hanya menutup matanya dan berkultivasi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pada saat yang sama, di markas besar aliansi penyegel iblis, Zuo Tianzeng sebagai pemimpin aliansi sedang duduk di atas kursi utama di aula utama, dan di kepala posisinya yang lebih rendah, selusin ahli alam Mahayana duduk dengan rapi. Dan para ahli alam Mahayana ini semuanya adalah pembudidaya iblis tanpa kecuali. Aliansi penyegel iblis ini dengan slogan melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan, sebenarnya telah menjadi sarang pembudidaya iblis. Penatua Chu, ceritakan semuanya setelah apa yang telah kau selidiki, kata Zuo Tianzeng kepada Penatua Chu yang berada di sampingnya. Meskipun kekuatan Penatua Chu tidak kuat, dia dapat mencapai posisi penatua dan juga melayani di sisi Zuo Tianzeng. Itu juga memiliki keterampilan tertentu. Pembagian kekuatan aliansi penyegel iblis di seluruh alam surgawi, perekrutan personel, hampir semuanya adalah operasi Penatua Chu. Para kultivator iblis alam Mahayana ini tidak melihat kekuatan yang lebih kuat dari Tetua Chu itu, tetapi tidak ada dari mereka yang berani membenci Tetua Chu ini. Tuan-tuan, saya yakin Anda juga baru-baru ini memperhatikan bahwa selain para kultivator iblis di daerah Gunung Iblis Surgawi itu, banyak kultivator iblis di tempat lain telah menghilang secara misterius. Beberapa kultivator iblis yang telah menjadi incaran aliansi penyegel iblis kita juga tiba-tiba menghilang, sehingga sulit bagi aliansi penyegel iblis kita untuk mendapatkan lebih banyak kultivator iblis dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penyelidikan saya menemukan bahwa masalah ini mengikuti bahwa Taois Wuji, para kultivator iblis yang hilang itu seharusnya telah dibawa ke suatu tempat rahasia olehnya. Tetua Chu berkata kepada banyak kultivator iblis, Patriark Yo, Anda juga bisa mengatakan sesuatu. Zuo Tianzeng berkata sambil melihat ke arah seorang lelaki tua bungkuk. Orang tua bungkuk itu tidak lain adalah orang yang telah membawa Tian Furi dan Tian Luo ke wilayah timur, mengikuti Chen Ping ke dalam pertarungan, dan ditakut-takuti oleh Daois Wuji.
Patriark Yo itu bangkit dan kemudian berkata perlahan, "Kali ini aku dikirim ke wilayah timur untuk membantu kota Kijia, tetapi aku bertemu dengan Chen Ping itu. Karena Chen Ping itu memiliki pembantu di sisinya, itu menyebabkan 2 muridku terluka dan aku harus melarikan diri kembali." Patriark Yo memiliki ekspresi malu di wajahnya. Lagi pula, di depan begitu banyak orang, mengatakan bahwa dia telah melarikan diri kembali kurang lebih sedikit memalukan. "Yo tua, kamu berada di peringkat keempat alam Mahayana. Siapa lagi yang bisa membuatmu takut di tempat kumuh di wilayah timur itu?" Benar, ada lebih sedikit kultivator di wilayah timur di alam Mahayana, apalagi peringkat keempat di alam Mahayana. Menurutku, bocah tua itu tidak ingin membuat Chen Ping menjadi musuh dan sengaja lari kembali, kan? Siapa yang tidak tahu bahwa bocah nakal itu adalah yang paling licin? Banyak kultivator iblis mulai mempertanyakan Patriark Yo satu demi satu. Lagi pula, dengan kekuatan peringkat keempat alam Mahayana, seseorang tidak akan berani mengatakan bahwa seseorang dapat bertarung di seluruh wilayah timur tanpa musuh, tetapi tidak akan mudah untuk bertemu lawan. Sekarang, mereka mengatakan bahwa mereka telah melarikan diri dan kembali, jadi jelas ada masalah. Patriark Yo tidak memperhatikan orang-orang ini. Banyak kultivator iblis di sini adalah antek setia aliansi penyegel iblis. Tetapi dia tidak, dia hanya mencoba menyelamatkan hidupnya dan tidak punya pilihan selain mengabdikan dirinya di bawah aliansi penyegel iblis. Aku bertemu Chen Ping kali ini, pembantu di sampingnya adalah Wuji Old Tao. Meskipun itu hanya bayangan, itu bukan sesuatu yang bisa kuhadapi. Dan selain Dao tua Wuji ini, ada juga seorang gadis yang sangat cakap, juga mengikuti Dao tua Wuji untuk menjalin hubungan, dan kekuatannya juga sangat kuat. 2 pengikut di samping gadis ini juga adalah kultivator iblis, dan kekuatan mereka secara mengejutkan juga keduanya berada di alam Mahayana tingkat 2. Saya menduga bahwa gadis ini memiliki koneksi mengikuti kota yang tiba-tiba menghilang ribuan tahun yang lalu, dan mungkin juga tahu tua Wuji itu mengirim para kultivator iblis yang hilang itu ke tengah kota itu. Patriark Yo berbicara menjelaskan. Setelah mendengar ini, beberapa orang yang baru saja mengejek Patriark Yo semuanya sedikit mengubah wajah mereka. Kota yang menghilang ribuan tahun yang lalu? Mungkinkah itu kota matahari bulan? Kota matahari bulan ini tidak pernah mendengar apapun selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin seseorang dari kota matahari bulan tiba-tiba muncul? Seseorang bertanya dengan tidak percaya. Kota matahari dan bulan itu tidak pernah benar-benar menghilang. Tetapi sebaliknya, ia menggunakan urat-urat roh dan membuka kembali alam rahasia angkasa. Kota matahari dan bulan ini selalu berada di alam surgawi, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Zuo Tianzeng berbicara. Jelas, ia telah menerima laporan Patriark Yo dan mengetahui tentang kota matahari dan bulan, serta melakukan penyelidikan terperinci. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Mendengar perkataan Zuo Tianzeng, semua orang terdiam karena mereka tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Master Dao Wuji dan juga kota matahari bulan yang menghilang, semuanya adalah kekuatan yang tidak mereka ketahui. Dan meskipun masing-masing kultivator iblis ini berada di alam Mahayana, mereka tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang dimiliki pihak lain. Namun, bayangan tunggal Dao Lord Wuji itu telah membuat Patriark Yo, peringkat keempat alam Mahayana, kalah. Jadi bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan asli Dao Lord Wuji. Melihat kerumunan itu terdiam, Zuo Tianzeng melanjutkan,
Sekarang Chen Ping bahkan telah mengikuti Taoist Tua Wuji dan kota matahari bulan semuanya terhubung. Dia tidak boleh dibiarkan berkembang lebih jauh. Karena itu, aku telah memutuskan untuk memusnahkan Chen Ping ini terlebih dahulu, membasmi masalah besar di hatiku, dan kemudian aku akan pergi dan menghadapi Dao Tua Wuji itu. Tuan Sekutu, lalu di mana Chen Ping sekarang? Kita bahkan tidak tahu di mana menemukannya. Patriark Yao bertanya. Dia pergi ke wilayah barat dinasti Xiao, kata Zuo Tianzheng. Mendengar 3 kata dinasti Kekaisaran Xiao, Patriark Yao juga berhenti berbicara, dan yang lainnya juga terdiam. Jika Chen Ping berada di tempat lain, orang-orang ini pasti akan secara aktif menjalankan tugas ini. Asalkan Chen Ping ditangkap, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tetapi jika Chen Ping berada di dinasti Xiao, tidak ada dari mereka yang berani pergi. Bagaimanapun, di alam surgawi, satu-satunya kekuatan yang dapat mengikuti aliansi penyegel iblis adalah dinasti Xiao. Selain itu, jika dinasti Xiao dapat bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi semakin kuat, itu pasti memiliki warisannya sendiri. Mungkin aliansi penyegel iblis mereka mungkin tidak dapat mengalahkan dinasti Xiao. Jadi saat ini, tidak ada yang berani pergi ke dinasti Xiao untuk mencari Chen Ping. Mungkin mereka bahkan akan ikut campur. Melihat tidak ada yang berbicara, Zuo Tianzheng kemudian tersenyum sedikit dan terus berbicara. Tuan-tuan, apakah menurut Anda aliansi penyegel iblis kita hampir menarik dibandingkan dengan dinasti Kekaisaran Xiao? Tidak ada yang berbicara, tetapi ekspresi itu mengatakan semuanya. Aliansi penyegel iblis pada akhirnya hanyalah aliansi dari beberapa kekuatan yang disatukan. Di sisi lain, dinasti Xiao adalah dinasti yang dikendalikan oleh keluarga Xiao, dengan banyak kota dan pasukan di bawah kendali mereka. Kekuatan-kekuatan ini, bagaimana mereka bisa menjadi tambal sulam kekuatan untuk dilawan? Zuo Tianzheng melirik Penatua Chu, dan kemudian Penatua Chu berbicara, dinasti Kekaisaran Xiao memang memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi dinasti Kekaisaran Xiao memiliki salah satu kelemahan paling mematikan, dan itu adalah pertempuran untuk tahta. Putra sulung Kaisar Xiao, Xiao Feng, telah tergila-gila pada seorang wanita, dan Kaisar Xiao telah mencari apoteker di seluruh dunia untuk menyembuhkan putranya. Meskipun ia telah disembuhkan, tetapi putra sulung ini, Xiao Feng, tidak memiliki kekuatan dan prestise lagi di dinasti Kekaisaran Xiao. Dan Kaisar Xiao juga memiliki putra kedua Xiao Jian, tetapi dia adalah orang yang bijaksana dan berani, kekuatannya bahkan mencapai alam Mahayana tingkat 3, terlepas dari kekuatan dan strateginya, jauh lebih dari putra tertua Xiao Feng. Hanya Xiao Jian yang menjadi selir, Kaisar Xiao mabuk, dan seorang gadis pelayan, jadi sangat sedikit orang yang tahu keberadaan putra kedua Xiao Jian ini. Xiao Jian ini ditempatkan oleh Kaisar Xiao untuk menjaga kota kecil Changwon di perbatasan barat, dan telah lama tidak puas, jadi kita dapat mengambil kesempatan untuk menghancurkan dinasti Kekaisaran Xiao secara internal, sehingga dinasti Kekaisaran Xiao tidak akan lagi memiliki energi untuk melindungi Chen Ping itu. Saya dulu mengirim seseorang untuk menghubungi Xiao Jian itu terlebih dahulu, dan saya akan pergi sendiri kali ini, selama kita memenangkan Xiao Jian itu, dan aliansi penyegel iblis kita membantunya untuk mengambil alih dinasti Kekaisaran Xiao, maka dinasti Kekaisaran Xiao dan aliansi penyegel iblis kita akan menjadi sekutu mulai sekarang. Tanya saja pada seluruh alam surgawi, siapa lagi yang bisa menjadi teman bagi aliansi penyegel iblis kita? Tetua Chu berbicara dengan sangat gembira, seolah-olah aliansi penyegel iblis akan menyatukan alam surgawi. Ketika banyak pembudidaya iblis mendengar kata-kata Tetua Chu,
Mereka semua saling memandang dengan tidak percaya karena mereka belum pernah mendengar Kaisar Xiao memiliki putra kedua. Namun, ini juga keunggulan tetua Chu. Banyak informasi tidak bisa lepas dari matanya. Suatu kali ketika melindungi putra Zuo Tianzheng, Zuo Xuan, di Gunung Iblis Surgawi, tetua Chu pernah menggunakan deduksi arai. Hanya Chen Ping orang ini yang memiliki banyak karma yang tidak diketahui padanya, sedemikian rupa sehingga deduksi arai tetua Chu dipatahkan oleh Chen Ping. Bersambung.